يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا وحفظ المرسلين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضير بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Masih sampai al-babul khamis, bab yang kelima, al-huququz zaujiyah, hak-haknya suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaid, faedah-faedah. I'lam, ketahuilah annal huququz zaujiyah fil islami mabniyatun ala sakinah wal mawaddah wa rahmah. Bahwa hak-haknya suami istri itu dalam ajaran agama Islam dibangun di atas sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah itu kebahagiaan, warahmah dan kasih sayang. Ya, sebagaimana ayat yang kemarin disampaikan kemarin. Jadi pasangan suami istri tujuannya itu supaya tenang, supaya bahagia, supaya penuh kasih sayang. Suaminya mencoba untuk menciptakan hal tersebut, istrinya juga berusaha untuk menciptakan suasana seperti itu. Bagaimana supaya rumah saya tangga tenang? Bagaimana supaya rumah tangga saya bahagia? Wa anna zawaj laisa mujarrada aqdin suriyyin. Sesungguhnya ya, pernikahan itu bukan akad kontrak. Nah, seperti jual beli, MOU, boten kayak gitu toh. Bal huwa mitsaqun syar'iyyun yuradu bihi tahqiqul istiqrar wa bina'u usratin shalihatin. Tetapi pernikahan itu adalah ikatan yang kuat, yang syar'iyyah, yang kuat, yang dibangun berdasarkan syariat. Untuk apa? Supaya menjaga kestabilan dan membangun keluarga yang shalihah, keluarga yang damai. Jadi bukan seperti akadun suriyun, seperti akad kontrak gitu, enggak. Ada yang nikah kontrak itu ada, namanya mut'ah, tapi haram. Kecuali di mazhab Syiah, kalau Syiah masih boleh. Tetapi ya gak semudah itu. Ya. Tidak semudah janjian langsung akad, enggak, tetap ada syarat-syaratnya. Tapi kalau kita haram, ya, pernikahan kontrak itu haram. Ayo kita nikah selama 1 minggu dengan mahar sekian tanpa wali lagi. Nah ini haram. Sudah nanti habis 1 minggu otomatis pernikahan kita sudah selesai. Nah kalau di kalangan kita itu namanya zina. Dulu zamannya Kanjeng Nabi pernah dibolehkan, tapi kemudian sama Rasulullah itu dilarang. Jadi akad nikah itu bukan kontrak seperti jual beli gitu, boten. Fayajibu ala kulli minaz zawjain ayyu'amilal akhara bil ma'ruf. Maka wajib bagi suami istri ini untuk saling beramal kepada yang lain dengan cara yang baik. Suami sama istri baik, istri sama suami juga baik. Min husnil khulqi, contohnya adalah akhlaknya baik. Walinil qawli, ucapannya juga lemah lembut. Wa karimal muasyarati, muasyarahnya juga mulia.
Muasyarah itu dalam berhubungan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Baik yang bagaimana? Sesuai dengan uruf. Uruf ya orang Indonesia itu kalau sama ukurannya orang Indonesia bagaimana? Nah, niki beda-beda. Kalau orang Turki misalkan, orang Turki niku kalau yang ngurus dapur itu suami. Jadi istri cuma nyatet terus. Nah, nanti suaminya yang beli. Nah, niku urufnya sana begitu. Nah, di Indonesia enggak seperti itu. Keluar bareng-bareng. Istri yang belanja, suami yang nganter atau semacam itulah. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, kebaik sesuai tradisi. Li'annal hayata zaujiyah, ya, karena kehidupan suami istri la taqumu 'ala dzulmi wa la 'ala tasalluti, bukan berdiri di atas kezaliman, juga bukan berdiri di atas dominan. Suaminya yang lebih dominan, istrinya yang lebih dominan. Enggak dibangun atas itu. Bal 'ala ta'awuni wal ihtiramil mutabadal. Tetapi dibangun di atas saling menolong dan saling menghormati. Wa min haqqi zaujah, dan termasuk dari haknya istri. Ini haknya istri, nanti ada haknya suami juga nih. Ayyuwaffira laha az-zawju an-nafaqata wal qiswata bil ma'ruf hasabal qudrah. Hendaknya suami itu memberikan nafkah. Ini kewajibannya suami, haknya istri. Wal qiswah, dan pakaian. Nah, niki ibu-ibu, Bu, nanti minta pakaiannya ke suaminya, pakaian lebaran. Ya, itu haknya sampean. Ya, yang suaminya loh, sudah ketawa-ketawa itu nanti buat dalil itu. Untuk ngomong noman itu dari Mas Gopar, baju lebaran. Ya, wal qiswah bil ma'ruf, ya, pakaian dengan cara yang baik. Nafaqah hasabal qudrah, sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuannya cuma 200.000, cuma 200.000, ya wes pakai beli daster saja ya. Ya, kemampuannya 25.000, ya baju renang. Wa ayyusina suhbataha, ya, suami hendaknya apa? Membaguskan suhbataha. Suhbah apa? Berkumpulnya. Sohbet, suhbah kalau bahasa Turkinya sohbet, ngobrolnya ini kan. Wa yasbiru ala ma yaqa'u min ikhtilafit tibai, dan sabar ala ma yaqa'u, atas apa yang terjadi min ikhtilafit tibai, karena perbedaan karakter, karena perbedaan watak. Nah, jadi harus sabar. Wa min haqqi zauji, adapun haknya suami ala zaujatihi, di atas istrinya, apa itu? Antuti'ahu fil ma'ruf. Istrinya taat kepada suami dalam hal yang baik. Jadi itu haknya suami, istrinya taat. Nah, kemarin sudah disebutkan nggih hadisnya nggih. Kalau perempuan mau masuk surga, caranya gimana, Bu? Kemarin, Bu, ingat? Salat. Nah, ini gampang. Puasa Ramadan, ini gampang. Tidak zina, ini juga gampang. Yang terakhir taat sama suami, lagi agak susah. Mana tadi? Jadi itu ya, taat sama suami. Wa antahfadha nafsaha wa baitahu, istrinya menjaga dirinya dan rumahnya. Ya. Wa antakuma biwajibatiha biamanatin wa ikhlasin. Istrinya apa? Menjaga kewajiban-kewajiban dan amanah secara ikhlas. Wad darajatul lati ju'ilat lirrajul, adapun derajat yang dijadikan, yang diposisikan kepada suami, kemarin ayatnya niku nggih, suami dan istri setara. Nah, cuma laki-laki ini lebih tinggi 1 derajat.
Derajat apa yang dimaksud di sini? Wad darajatul lati ju'ilat lirrajuli ya darajatul qiwama wal mas'uliyah, yaitu derajat kepemimpinan dan tanggung jawab. Karena rumah tangga itu harus ada yang mimpin. Nah, jadi bukan derajat lebih tinggi itu derajat dominasi, enggak. Tetapi kepemimpinan. Ada apa-apa diomongkan, tapi yang menentukan suaminya. Nah, dan tanggung jawab, apa-apa yang terjadi nanti tanggung jawabnya suami. La darajatal istidad, ya, fa huwa mukallafun bil adli wal hikmah wa husnit tadbir. Bukan derajat apa? Dominan tadi niku. Nah, fa huwa mukallafun bil adli wal hikmati wa husnit tadbir. Keduanya dibebani apa? Dengan saling adil dan melakukan sesuai dengan hikmah dan apa? Dan kebaikan. Yang niku. Itu haknya suami. Nah, jadi tadi disebutkan apa? Sabar atas perbedaan karakter. Katanya Imam Ghazali, ini Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dikatakan apa? Was-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap lisannya perempuan itu termasuk yang diuji oleh kepada para wali. Jadi para wali ini katanya Imam Ghazali, waliullah nih, para wali itu seringkali diuji Allah lewat apa? Lewat lisannya istrinya. Nah, ini pas nih buat orang seperti kita nih. Kenapa? Kita ini jihad ya enggak, tirakat ya tidak. Nah, ini kalau mau jadi wali lewat jalur sabar. Syekh Ahmad Ar-Rifai, ulama besar nih, ulama tasawuf. Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu saya punya kain peninggalannya beliau di rumah ini. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu pernah suatu saat muridnya itu mimpi melihat Syekh Ahmad Ar-Rifai itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Wah, ini berarti guru saya ini bukan guru biasa tapi luar biasa. Maka besoknya dia ziarah ke mengunjungi gurunya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Pas lagi kunjungan, Syekh Ahmad Ar-Rifai ini lagi dicelatu sama istrinya sampai penggorengan itu dikeprukkan ke kepalanya nih. Ya, jadi murid ngelihat gurunya lagi dimarahi sama istrinya sambil di penggorengan itu dipukul pakai penggorengan. Nah, muridnya akhirnya lapor ke murid-murid yang lainnya, apa ini? Guru kita kok diperlakukan seperti ini sama itunya, apa? Istrinya. Ayo gini aja dah ini. Kita kumpulkan harta kita, kemudian kita meminta Syekh Ahmad Ar-Rifai untuk menceraikan istrinya. Soalnya sepertinya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu tidak mau menceraikan ya karena istrinya ini kaya, nah, jadi nggak bisa mengembalikan maharnya. Ya. Akhirnya dikumpulkan sudah banyak, datanglah ke Syekh Ahmad Rifai. Syekh, kami itu melihat panjenengan itu diperlakukan sama istri kok seperti ini. Mbok yo kami minta ini panjenengan ceraikan saja supaya fokus mendidik kita. Gitu. Apa katanya Syekh Ahmad Rifai? Loh, saya kalau tidak sabar terhadap perilaku istri saya, kamu kemarin gak bakal mimpi lihat saya di surga. Artinya apa? Syekh Ahmad Rifai ulama besar itu, ya jadi wali itu gara-gara istri. Itulah ya. Ada juga Syekh Abdurrahman Baljaban, ulama Yaman ini. Oh, itu luar biasa terkenal dicelatu sama istrinya. Istrinya tuh di kampung itu terkenal keren banget. Suatu saat dia izin ke istrinya mau khalwat. Khalwat itu ya apa? Menyendiri, ya kayak seperti Rasulullah ini kan. Khalwat sendirian di atas gunung. Akhirnya ya diizinkan, monggo. Itu pun diizinkan setelah dicelatu sih. Nah, ketika ke sana khalwat itu di atas gunung, ya dalam goa, datang dua orang yang nggak dikenal. Mereka juga saling mau berkhalwat juga. Jadi ada 3 orang nih.
Nah, karena ada 3 berkholwat janjian, ya sudah nanti kita kholwat di sini, tapi nanti gantian ya, yang cari makan siapa nanti gantian. Oke, siap. Begitu dia cari makan, yang 2 orang ini salah satunya waktunya kamu cari makan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, langsung ada makanan. Berarti wali ini. Nah, langsung ada makanan. Ini Syekh Abdurrahman Baljabat kagum. Ini walinya luar biasa hebat, sakti. Berdoa langsung ada makanan. Beberapa jam kemudian yang satunya lagi berdoa. Waktunya cari makanan nih. Ada lagi makanan. Wah, ini hebat juga. Akhirnya giliran Syekh Abdurrahman Baljabat. Dia bingung di waktunya cari makan. Akhirnya dia berdoa, bertawasul kepada apa yang ditawasuli 2 orang tersebut. Jadi 2 orang tadi itu doa pakai tawasul. Jadi, ya Allah, saya bertawasul dengan tawasulnya orang tadi ini. Aku juga minta makanan. Makanannya lebih hebat lagi ternyata. Kok bisa? Akhirnya Syekh Abdurrahman Baljabat itu tanya, kamu tuh gimana cara berdoanya? Oh iya, saya tawasul dengan seorang wali yang dia tuh terkenal waliullah besar, dan dia menjadi wali karena sabar atas perilaku istrinya. Siapa namanya? Abdurrahman Baljaban. Padahal itu dirinya sendiri. Jadi dia dikenal di luar itu jadi wali gara-gara istrinya. Jadi katanya Imam Ghazali tadi itu, was-sabru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap lisannya perempuan itu termasuk apa-apa yang diberikan ujian kepada para wali. Nah, ini cocok ya. Kita jalur tirakat, kerjaannya tidur terus, makannya ya banyak, jihad ya enggak juga kita. Ya pakai jalur yang niki mawon. Nah, perempuan juga demikian, kalau sabar terhadap perilakunya, dalam Ihya juga nih, sabar terhadap perilakunya suaminya, maka dia mendapatkan derajat seperti Asiyah. Asiyah ini sinten? Istrinya Fir'aun nih. Itu sabarnya luar biasa. Wa yanbaghi ayyu'lam annahu fi hadha zaman dhaharat ba'dul harakat an-niswiyyah al-mutatarrifati allati tutalibu bil musawati wal mutlaqah bainar rajuli wal mar'ah fi jami'il huquq wal adwar wat tasarrufat. Ya, pada saat ini itu ada gerakan feminisme radikal. Gerakan feminisme itu napa? Yang memperjuangkan kesetaraan gender. Nah ini gak apa-apa Pak, bagus. Tetapi yang ekstrim, nah ini yang gak bagus. Dia menuntut pokoknya laki-laki dan perempuan itu harus sama dalam semua bidang. Nah di barat ini kenceng. Kalau di Indonesia masih ini ya, kesetaraan gender. Ya kemarin sudah dijelaskan, Allah mengakui ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia kamu tak jadikan terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kamu saya bikin terdiri dari banyak bangsa, dari banyak suku. Itu lita'arafu. Jadi apa? Al-Qur'an itu mengakui adanya perbedaan, bukan pembedaan. Memang beda, laki dan perempuan beda, tapi bukan untuk dibedakan. Kan kemarin sudah dibahas itu, semuanya sama ya. Nah, kalau sekarang ada gerakan feminisme yang radikal, pokoknya semuanya sama. Saking samanya, yang laki-laki itu nggak tahu benar apa tidak itu. Jadi ditanam rahim di dalam perutnya supaya dia bisa merasakan hamil, laki-laki. Yang kemarin sudah dijelaskan juga ada ya, di Makassar itu Bang Aladin, Bang Solahuddin ya, beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa yang tidak mau dibilang dia ini laki-laki atau perempuan. Jadi tidak mau diidentifikasi sebagai laki-laki dan atau perempuan. Macam-macam sekarang. Nah itu apa namanya? Gerakan-gerakan feminisme yang radikal. Wa hadza la yuwafiqu mizana syariah. Hal ini tidak benar kalau pakai pertimbangan syariat. Fa innal Islam yuqirru bi musawatihima fil karamah
al-insaniyah wa fit taklif wal jaza. Kalau dalam Islam itu mengakui apa? Kesetaraan dalam apa? Kemuliaannya sebagai manusia, dan dalam apa? Dalam taklif, beban syariat, wal jaza, dan balasan, maksudnya ganjaran, pahala. Nah niku. Walakinnahu fil waqti nafsihi yuqirru biwujudi furuqin fitriyah bainahuma fil khilqah wat tab'i wal isti'dad. Ya, intinya mengakui bahwa ada perbedaan fitrah. Laki-laki dan perempuan itu ada yang sesuai fitrah memang berbeda. Tabiatnya, ya, fitrahnya, kemudian biologisnya niku berbeda. Wa hadhil furuq, perbedaan-perbedaan ini laisat litafdil al-zalim wala litahqir. Perbedaan ini bukan untuk apa? Lebih mengutamakan yang mana secara zalim, dan juga bukan untuk merendahkan. Kamu perempuan apa namanya? Di dapur saja, enggak usah ikut-ikut. Ya, bal litakamul, tetapi untuk saling menyempurnakan. Wa tauzi'il mas'uliyat ala wafqil fitrah. Ya, tetapi untuk sama-sama apa? Mempunyai tanggung jawab atas apa? Fitrahnya masing-masing. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an wa ala jami'atina wa usratina wa ala mahadina al muawanah wa amurhu bi ijazatin katsirah min at-talami wa tilmidat waj'alhum wa auladana min ahli al-ilmi wa lil khair wa ahli at-tuqa lil istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.